minimal login kalau scream. Gue login. Itu. Gue login. Kemarin gue login ikut kan. minimal kalau scream. Tapi gue langsung close lagi itu. Yes, ini dia game yang pertama kita antara Onyx Olympus dan juga RRQ Kazu. Akankah memang ada sedekah poin sebelum bulan Ramadan dari RRQ untuk Onyx Olympus seperti yang diharapkan oleh RRQ Wings kalau masih season 6 season 7 tuh. Iya. Yes, masuk. Ya ampun, sana satu orang sudah berhasil dijatuhkan, tapi granat yang dikirimkan ke arah Onyx Olympus cukup melukai, tapi Shiro juga terjatuh. Pegang Casey di sana, auto menyala. Crime akan masuk lebih dalam. Sementara Mao sana cukup low, berhasil untuk dijatuhkan. Coba di revive kembali, masuk dengan sebuah rebel rush dan 1 poin pertama diamankan oleh Onyx Olympus. Yes, kelihatannya masih santai banget ya RRQ buat ngungkapin permainan dari Onyx di game pertama. Mungkin juga faktor karena senjata yang mereka miliki baru aja pistol, jadi permainan cenderung lebih santai. Tapi yang jelas tadi perbandingannya lumayan jomplang ya, dengan Onyx yang masih ada 3 player sementara RRQ habis dengan 4 playernya. Dan kali ini di round yang kedua pergerakan dari setiap player sudah mulai terlihat. Bahkan kalau kita lihat salah satu daerah yaitu Santa yang cukup menjadi daerah yang unik. Ada satu perahu yang sudah mulai dihuni oleh teman-teman dari RRQ Abai dan juga kawan-kawan akan menunggu Maal di arah atas sana memantau dari kejauhan, tapi Wings terlihat oleh seorang Maal dari arah atas menjadi satu informasi yang sangat baik. Bahkan Wings akan berusaha untuk reset terlebih dahulu, dan selama Wings reset harusnya jangan ada war terjadi, ternyata malah Crime yang harus menjadi korban kali ini. Adam masih bisa untuk menculik satu persatu player daripada RRQ Kazu. Satu untuk persatu terjadi, keadaan lebih balance, tapi yang jelas adalah Abai dan kawan-kawan masih menjaga dengan pergerakan yang sudah mulai terdengar. Posisinya di mana? Casey juga sudah mulai aktif terhadap Abai, masih menunggu pergerakan daripada Onyx yang tersisa. Sama-sama 3 player menunggu dari tempat yang sama. Tiga-tiganya akan coba bergerak ke belakang, tapi sepertinya ada pergerakan yang berbeda. Adam akan coba bergerak ke depan sana, tapi satu Tatsuya yang sudah mulai diletarkan oleh Adam. Ternyata di belakang Abai harus tertakedown di arah sana. Tersisa 2 player lagi sepertinya dari Onyx. Apakah mereka akan bisa membalikkan keadaan Wings? Agak sedikit kesulitan, area cukup terbuka. Sepertinya Ektitir masih bisa memberikan ancaman, ternyata tidak bisa. 2 kali kemenangan awal untuk Onyx Olympus. Ya, agak terpancing juga itu Abai ke arah luar. Sementara double pick yang diberikan oleh Onyx Olympus cukup bisa matiin pergerakan Abai supaya nggak bisa masuk lagi ke arah dalam. Padahal tadi sempat diselamatin dengan nyalanya juga satu buah Casey ke arah Abai, sempat buat nolong. Tapi karena posisi dari Onyx Olympus juga tadi si Adamnya juga sekarat, makanya nggak ada alasan buat si Abai itu juga nggak maju gitu loh. Casey-nya juga sama-sama nyala dari kedua tim, tinggal tinggal dari RRQ-nya bisa eksekusi atau enggak. Cuma posisi dari 2 pemain terakhir Onyx Olympus ini ada di 2 arah berbeda, yang ngebikin Ektindir ketika fokus ke satu arah tembakan datang dari arah yang lain. Satu buah Casey sudah berhasil dikirimkan ke arah Abai dengan mini ujinya, tapi Abai sudah cukup low sekali, tidak bisa menghindar lagi. Lihat terus dengan sebuah ledakan, tapi tiba-tiba ada tembakan yang datang dari arah berbeda membuat Mal tersendirian masih bisa mendapatkan seorang Shiro. Adam juga berhasil ditumbangkan. Crime sudah diketahui posisinya dengan adanya auto yang melekat di tubuh dari seorang Crime, tetapi tidak bisa berbuat banyak. 3 bahkan poin kali ini berhasil didapatkan oleh Onyx Olympus. Gue bisa bilang setup dari Onyx Olympus sukses untuk ngebuat RRQ Kazu benar-benar tidak memperhatikan posisi daripada player Onyx Olympus. Bagaimana tadi Abai masuk secara tiba-tiba, dia nggak sadar bahwa ada 2 player dari Onyx di arah belakang, ngebuat Abai gak bisa mundur sama sekali. Ada global yang di pop up pun kita tahu bahwa di setup ini gak unlimited global gitu. Jadi satu global yang di pop up itu ngebikin Abai kehilangan global lainnya gitu. Bagaimana resource yang mereka miliki gak terlalu banyak juga. Dan kali ini di round selanjutnya ada satu flash freeze yang sudah mulai mendetek posisi dari Dudes. Meledak begitu saja, terculik, bahkan Mal pun menjadi korban. 20 tersisa dari RRQ Kazu, jam dilakukan Abai harus tertakedown juga. Double kill. Wah, Bahkan yes, 4-0 berhasil diamankan oleh Onyx Olympus, Biga. Ganteng banget itu.
setupnya. Wah, banget. Iya, nggak lama apa, nggak makan waktu banyak gitu. Gue sempet khawatir pas Siro sama Adam nyelonong gitu tuh maju ke arah tengah. Kayak di ujung depan itu kan ada Dudes tuh. Dia bisa nembak satu hit kena 150 loh antara Siro sama Adamnya. Yang pertama emang gak ada tembakan yang masuk. Yang kedua ketika flash freeze yang dilempar sama Siro itu benar-benar kena ke arah Dudes dan hampir ngurangin 40 sampai 60 health point tadi. Granat yang dikirim juga langsung berhasil numbangin Dudes. Di saat bersamaan Wings juga menyala. Berhasil dapetin Maal tadi di arah sebelah kanan. Sebelah kirinya juga berhasil di-clear sama Onyx. Selesai, nggak bisa ngelawan akhirnya dari RRQ dengan posisi yang momentumnya udah diambil semua sama Onyx Olympus. Mungkin kalau misalkan dari Wingsnya berhasil di take down sama Maal, itu bakal jadi cerita yang berbeda. Entah nantinya Abai bisa nge-push atau dari arah Maalnya juga bisa gerak ke arah yang berbeda karena Wingsnya juga berhasil ditumbangin gitu ya kan. Tapi untuk di Shrines tadi semua momentum berhasil diamanin oleh Onyx Olympus. Dan sekarang akan cenderung lebih lambat karena area dari command post juga cukup luas dan banyaknya compound, tidak adanya clue dan juga kode yang digunakan oleh kedua tim membuat kali ini dari kedua tim akan lebih mengira-ngira pergerakan lawan akan ada di arah sebelah mana. Dudes masih berada di balik sebuah wall, begitupun dengan Maal yang masih berada di bagian dalam. Dan area zona terluas kali ini berhasil diamankan oleh para pemain dari RRQ Kazu. Memaksa Onyx Olympus kali ini harus berjalan lebih dalam lagi. Torpedo dikirimkan, sempat connect dan dar. Nampaknya itu hanya sebuah ice grenade, bukan sebuah ledakan granat. Tapi lihat bagaimana torpedo juga dikirimkan dari arah seorang Dudes ke arah Crime, membuat kali ini Alvaro-nya tidak akan bisa menyala. Zona sudah akan bergerak. Mini uji di tangan Exindir dengan 3 glue yang masih dia kantongi. Coba Rebel Last akan masuk menuju ke arah dalam. Lihat siapa yang diincar. Dudes duluan yang masih bisa kita tumpangkan, tapi 3 pemain Adam masih bisa menumpangkan 1 orang dan Abai juga berhasil dijatuhkan. Oh my god, Onyx Olympus 5-0. Wow, apakah ini akan menjadi match 6-0? Mengenal, ini udah 5 yang diamankan oleh Onyx tanpa memberikan nafas sedikit pun terhadap RRQ Kazu. Dan kalau gue perhatikan setup demi setup yang mereka lakukan, masing-masing tim udah mulai berhati-hati, udah mulai bermain sabar. Bahkan RRQ pun sama, mereka nggak bergerak sama sekali waktu awal-awal setup. Tapi yang jadi masalah adalah item yang dilemparkan Onyx Olympus terhadap RRQ itu sangat akurat, Bigan. Kayak AI mereka tuh ngena banget gitu. Tadi ada beberapa flash freeze, ngebikin mereka mau nggak mau harus pindah tempat. Terus ada granat juga yang langsung kena terhadap Abai, mundur ke belakang, flash freeze dilempar lagi, ngebuat mereka sepertinya sedikit sulit untuk bisa setup dengan cukup baik. Tapi kali ini Wings menjadi korban pertama. Apakah keadaan akan berbalik ke belakang? Karena Crime pun masih coba memberikan follow up, granat dimasang begitu saja, dilemparkan ke arah depan sana, meledak, nice! Terkena seorang Tidir ternyata di sana. Abai masih bisa memberikan perlawanan terhadap 1 shotgun yang sudah mulai digenggam maju ke arah depan sana. Ada 1 bola yang sudah mulai menghalangi secara perlahan maju karena Adam kali ini sudah mulai kehilangan setengah health point-nya. Crime masih berusaha untuk memberikan follow up di arah kejauhan, maju ke arah depan sana, tapi Adam harus take down. Crime pun eliminasi sehingga RRQ akhirnya mendapatkan kemenangan ya kali ini, Bigan. Di minggu pertama awal kebangkitan dari RRQ Kazu adalah tertinggal 5-1. Barusan udah bukan 5-1 lagi, udah 5-0 barusan ketinggalan. Sekarang udah jadi 5-1 dan udah mulai dapat ritmenya dari RRQ Kazu, apa yang harus mereka lakukan, pergerakannya seperti apa, mempelajari containment dan akan diterapkan di area Bayfront. Seharusnya nggak beda jauh dan seharusnya sama juga apa yang harus diterapkan dengan komposisi skill yang juga sama dari kedua tim ini. Tapi syarat juga buat Adam sih. Dia bisa nusuk gitu loh ke arah belakang dan make Rebel Rush-nya juga on point di meta yang sekarang. Tapi nggak kalah sekarang, Dude coba ciptain momen ya. Ada sebuah granat yang coba dikirimkan dan berhasil membuat salah satu main dari Onyx Olympus yaitu Siro kehilangan setengah health point ya. Granat balasan yang tidak berarti apapun. Abai berada di depan dengan sebuah mini turret yang bisa saja dia spawn di bagian tengah
untuk mendeteksi juga pergerakan dari arah Onyx Olympus yang terbuka dan akan memberikan tembakan, memberikan luka terhadap Onyx Olympus yang sudah juga berdekatan dengan dua pemain depan dari RRQ Kazu. Sudah tidak memiliki granat, tidak ada flash freeze, tapi berani nampaknya Abai. Lihat pancingan yang sangat baik sekali, tapi keluar nampaknya. Satu orang Adam akan mengincar menuju backline dari arah RRQ Kazu, tapi akan coba dijemput oleh seorang Abai dan Adam berhasil tumbangkan dengan seorang Tindir. Bergerak berbeda 2 hit. Masih ada Casey yang melindungi seorang Abai kali ini, meskipun memang hanya berhasil dijatuhkan, tapi lihat lini depan dari RRQ kali ini sudah mulai menguat kembali dan satu tembakan lagi. Satu orang lagi masih bisa diupayakan untuk melakukan revive. Lihat Wings gerak menuju ke arah Gluo. Abainya bakal maju, sniper di sana dan masih ada Tindir yang mencari penyelamatnya. 5-2. Yes, luar biasa. Sudah mulai dikejar oleh teman-teman dari RRQ dengan mungkin cara mereka membaca permainan dari Onyx Olympus. Mereka lebih berhati-hati dan terbukti di 2 game sebelumnya dimenangkan oleh RRQ Kazu. Bagaimana tadi Abai juga sempat bersabar banget untuk nunggu pergerakan dari Onyx Olympus maju satu persatu. Dan yes, kalau kita ngelihat situasi yang terjadi tadi, bagaimana Ain daripada Abai yang berhasil nge-take down 2 player itu, momentum yang diciptakan mereka sehingga mereka dapat keunggulan tersebut. Dan kali ini di daerah yang menurut gua cukup mengganggu untuk RRQ Kazu dengan view yang begitu luas dari Onyx Olympus naik ke arah atas sana dari tulang belulang, tapi harusnya Abai dan kawan-kawan sudah menyadari hal tersebut. Bagaimana 4 player sekaligus dari Onyx Olympus sudah mulai naik ke arah atas, sementara Dudes dan kawan-kawan sudah mulai menunggu dari bawah sana dari arah yang berbeda di sebelah kiri. Dan masih dengan posisi yang sama Abai dan kawan-kawan, seperti yang gue bilang tadi, 2 tim sekaligus bermain dengan sangat sabar, membaca terlebih dahulu posisi dari lawannya di mana, ngebaca dulu. Dan juga mungkin seperti yang dilakukan oleh Onyx Olympus tadi, bakal ada beberapa item eksklusif yang akan coba dilontarkan terhadap RRQ untuk mengganggu setup yang mereka punya sejauh ini. Tapi memang hal tersebut tidak bisa dilakukan karena memang mereka mau ngebaca dulu kira-kira posisinya tuh ada di mana dari lawannya, karena ini terbagi jadi dua player, satunya di kanan, satunya di kiri. Dudes juga udah mulai memantau informasi yang cukup akurat harusnya. Abai harus hati-hati dengan adanya satu flash freeze yang dilontarkan. Prime kehilangan setengah health point oleh Tindir. Nice banget. Ini yang luar biasa. Adam pun ternyata harus menerima damage dari flash freeze yang dilontarkan RRQ. Tapi Maal ada di lane, dia turun ke bawah, ternyata terpantau oleh seorang Adam yang berpindah tempat. Tapi sepertinya tadi ada time yang lama untuk bisa reset kembali. Bagaimana flash freeze dan juga tembakan sudah mulai dilontarkan seorang Adam untuk membuat dua player dari RRQ tidak bisa berpindah tempat, stuck di sana. Dan pergerakan kali ini akan sedikit berubah. RRQ-nya tersisa 2 player saja. Abai masih menunggu dari bawah sana. Scooping dilakukan. Wow, nice banget Ain dan seorang Abai. Nice, 1 player attack down di sana. 3 tersisa. Masih ada Onyx Olympus dari arah atas sana sudah turun satu persatu. Ain yang sepertinya tidak terkena player dari Onyx Olympus sehingga kemenangan untuk Onyx Olympus, Bigan. Yes. Bahkan game pertama berhasil mereka amankan dengan map yang mereka pilih. Perannya Tifa ini juga gue bisa bilang worknya itu memang di awal-awal biasanya kan. Karena untuk mereka bisa reset lagi lebih cepat gitu daripada momentum di late game. Dan kita sudah melihat game kedua antara Onyx melawan RRQ Kazu. Di round pertama tentunya pembukaan yang cukup baik dengan pembagian yang sudah terlihat di sana. Adam akan coba dikejar oleh 2 player sekaligus. Homer aktif begitu saja Adam. Sedikit terkena efek slow, tapi masih menunggu di balik satu box yang sudah cukup melindungi dirinya. Tapi Wings akan coba memantau, mencari informasi lebih dulu. Prime sudah mulai memasak granat, akan coba dipantau. Oh, scooping dilakukan. Wings memberikan beberapa damage-nya, membuat RRQ sepertinya harus berpindah tempat terlebih dahulu. Tapi Adam masih coba mencari. Wow, ternyata Abai harus menjadi korban pertama. Di-take down begitu saja dengan adanya kejutan dari seorang Wings di balik tembok. Adam akan coba turun terlebih dahulu. 3 lawan 4 player di round pertama kali ini. Tindir masih coba menggenggam double pistolnya kali ini, tapi masih belum bisa untuk memberikan damage terlalu banyak. Mengenal
Onyx permainannya mereka cenderung lebih regroup satu sama lain, agak sedikit sulit untuk mereka bisa crash ke arah depan sana. Sementara dari jumlah personal pun mereka masih lebih unggul Onyx Olympus. Dan Actindir masih coba menahan diri. Oke, di sebelah kanan tidak terlihat zona semua bergerak. Mau nggak mau mereka akan bergeser tempat terlebih dahulu karena memang Wings dan kawan-kawan masih sabar untuk menunggu posisi ataupun momentum yang mungkin bisa membantu mereka untuk masuk. Oh, ternyata di area cukup berbahaya. Actindir terbuka seperti itu. Wings masih bisa terlihat di area atas sana, tapi itu sepertinya kehilangan aim yang cukup bagus. Di belakang ada kejutan yang tidak diduga. Kemenangan pertama untuk Onyx Olympus, Bigan. Ya, lagi-lagi pistol running berhasil diamankan oleh Onyx Olympus. Permainan yang lagi-lagi tidak dengan cepat yang dilakukan oleh kedua tim. Gak gerasa gerusuk, gak gerak tiba-tiba masuk ke dalam, gak tiba-tiba ngeras kayak gimana gitu. Enggak, keduanya juga sabar dan sama-sama ngandelin momentum apa yang akan diciptakan oleh kedua tim ini. Dan memang belum ada sih, tadi memang ada Homer yang connect dikasih ke arah Adam. Udah di follow up juga pakai WSP, cuma ada balasan juga dengan adanya Casey. Maka tadi Adam nggak berhasil buat ditumbangin. Kalau misalkan momentum tadi tercipta buat RRQ Kazu, mungkin ceritanya akan berbeda karena pemilik Stevie-nya udah nggak ada juga, orang depannya udah nggak ada, akan ada pergerakan yang bebas. Tapi sekarang Crime juga berhasil melepaskan tembakan menuju ke arah Actindir dan sudah diketahui posisinya. Dan apanya dari RRQ, aku ngeliat nggak ada Kairos juga yang mereka gunakan. Tapi kan masuk Antonio dan juga Otto yang digunakan oleh Abai, tapi malah berhasil dijatuhkan di bagian belakang. Coba diselamatkan, tapi lihat Adam berhasil menumbangkan ke sana. Bacok cepat diberikan. Abai juga berhasil dijatuhkan dengan seorang Shiro kali ini. Dan bahkan lanjutan dari seorang Adam untuk bisa menjatuhkan kembali permain dari RRQ Kazu. Gerak lagi ke depan, tapi lihat masih ada duel dibuka. Casey juga menyala, cukup berani ada buka badan. Shiro-nya tumbang, tapi itu hanyalah sebuah bait untuk mendapatkan poin kedua. Ya, percaya diri banget Adam, karena kalau kita ngomongin tentang follow up dari Onyx Olympus satu sama lain cukup akurat. Bahkan tadi juga masih ada momentum Shiro mengorbankan diri untuk ter-take down gitu. Dan RRQ Kazu sudah mulai dibalap dengan adanya 2-0 dari Onyx Olympus. Jelas ini akan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh RRQ Kazu. Mengenal dari cara masing-masing setup, gue rasa masih terbilang kedua tim ini bermain cukup pasif, masih menjaga badan satu sama lain, ngejaga setupnya juga. Maal akan tetap menjadi flanker, memisahkan diri dari teman-temannya, tapi situasinya tidak memungkinkan membuat Maal harus memberikan follow up dari arah kejauhan. Satu kembar rumah akan coba dihuni oleh beberapa player sekaligus. Actindir kehilangan banyak sekali poin, tapi masih bisa Abai memberikan pressure terhadap Adam yang berhasil di take down begitu saja. Ini artinya Onyx kehilangan satu round. Tinggal bagaimana caranya RRQ bisa memberikan surprise attack terhadap Onyx Olympus. Berhasil men-take down, tapi ternyata ada follow up yang dilakukan. Shiro pun ter-take down, 2 gol tersisa. Abai masih bisa memberikan pressure dari belakang sana. Satu mini Yuji-nya masih belum bisa untuk men-take down. Lagi dan lagi ditembakkan Crime. Masih sedikit bingung karena adanya reload membuat mereka harus saling mendikoy satu sama lain. Tapi sepertinya ini akan menjadi malapetaka untuk Onyx Olympus karena hanya tersisa seorang Wings saja. Belum mau terlihat, bahkan posisinya Maal maju ke depan sana, ditembak lagi dan lagi. Oh my god, itu dia RRQ berhasil mendapatkan round ketiganya. Ya, skor sementara 2-1. Dan ketika Adamnya berhasil dijatuhkan, itu juga cukup banyak loh yang dikorbankan sama RRQ Kazu. Dia lepas fokus dulu, Maalnya juga jagain banget area belakang gitu loh. Extreme encounternya juga harus dinyalain. Lalu Adam juga di dalam sebuah Stevie tadi susah banget dia buat dijatuhin gitu loh. Adanya Face sebetulnya nggak bikin tebal juga kayak Abai, tapi ngebikin durability-nya selalu utuh. Dan sekarang Maal terbaca di tangan seorang Wings. Instant knockdown diberikan, saling tukar granat dari kedua tim ini. Coba ditutup jalannya. Stevie sudah terbuka. First blood didapatkan oleh Wings setelah Maal berhasil untuk terending. Sepertinya Onyx Olympus akan ngopos masuk menuju ke lantai 2 yang sudah dijaga oleh seorang Dots yang tidak memiliki duel lagi.
Tidak ada granat lagi. Abai hanya tersisa satu glual yang dia miliki. Dengan adanya juga satu mini Uzi yang dia gunakan. Dan Casey yang terus menempel untuk seorang Abai. Masih sedikit terbantu dengan adanya Antonio untuk menambah durability. Dan juga Shane, extreme encounter yang seharusnya bisa memperkuat tubuh dari seorang Abai untuk berhadapan dengan Adam yang menggunakan Kairos dan juga Stevie. Jadinya udah gak ada. Sekarang Olympus akan menghancurkan pertahanan dari Araki Kazu. Terus masuk lagi. Tapi dari belakang lihat, Crime berhasil menjatuhkan satu pemain, dua bahkan berhasil ditumbangkan. Menyisakan Dude sendirian saja dengan mini ujinya. Terkena sebuah headshot. Dan menjadi poin ketiga untuk Onyx Olympus 3-1. Ya, Onyx semakin percaya diri dengan adanya posisi Maal yang tadi langsung ke-detect begitu aja. Wings berhasil nyulik Maal pertama dan menurut gue itu situasi yang sangat terbuka gitu, sangat terlihat oleh teman-teman dari Onyx. Dengan segala pertimbangan dari Maal sih gue rasa emang kalah cepet aja gitu. Harusnya Maal mungkin akan lebih cepat gerak ke tempat tersebut tanpa harus terdetek oleh Onyx. Mungkin dengan Tatsuya, mungkin dengan gue rasa skill-skill yang memang memungkinkan dia untuk jalan lebih awal gitu. Karena balik lagi, Onyx membagi posisinya lumayan terpecah dan agak sulit untuk malah bisa menjadi flanker. Dan kali ini kita akan melihat round selanjutnya juga dengan satu pembacaan yang sudah mulai terlihat juga. Bahkan ada satu homer yang sudah mulai diaktifkan oleh seorang Dudes kali ini. Tapi masih belum ada peperangan yang terjadi, masih menahan diri satu sama lain. Bagaimana Abai akan memantau terlebih dahulu dengan satu coveran daripada Ektindir kali ini. Masih menunggu dengan adanya Casey yang sudah mulai terpasang. Harusnya mereka akan coba membaca posisi daripada lawan terlebih dahulu. Dudes menjaga dari arah bawah sana, sementara dual player dari RQ akan menjaga dari arah atas. Membuat satu compound rumah ini sudah mau dihuni habis-habisan oleh kedua tim sekaligus. Dudes harusnya akan memberi informasi. Dia tahu betul bahwa adanya player yang sudah mulai terbagi. Wings di depan, Crime ada di kanan. Dan Dudes akan coba bergerak dan berpindah tempat terlebih dahulu secara perlahan. Tapi Maal sudah mulai melemparkan beberapa amonya terhadap satu player, yaitu Prime yang sudah mulai terkuras hal poinnya sedikit lagi. Tapi Abai sepertinya sudah mulai sadar betul bahwa adanya beberapa player dari Onyx yang sudah mulai naik ke atas sana. Pindah tempat terlebih dahulu, tembakan masuk. Nice sekali celah yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Onyx. Dudes masih menjaga, mencari informasi terlebih dahulu. Informasi yang luar biasa, bahkan snipernya membuat Zero harus turun mau gak mau di area yang cukup terbuka. Satu player berhasil diculik dari Onyx Olympus. RRQ mendapatkan celah sedikit demi sedikit, tapi headshot terlihat di arah sana. Adam harus berhati-hati. Sudah mulai ada satu pistol, sudah mulai digenggam, tapi sepertinya agak sedikit berbahaya dengan zona yang sudah mulai dimakan. Tapi aim yang luar biasa, headshot terlihat di sana, sehingga Ektindir harus menjadi korban kali ini. Adam mau gak mau harus turun ke arah bawah secara cepat karena zona sakit sekali membuat RRQ masih bisa bertahan. Dua kemenangan kali ini, Bigan. Ya, perlahan tapi pasti untuk Araki Kazu. Dan sayangnya untuk Onyx Olympus tadi di awal-awal ada 7 detik yang terbuang ketika si Renan makan berusaha naik menuju ke bagian atas. Tapi Araki Kazu udah lebih dulu buat ada di bagian pertengahan, bagian atas. Dan itu yang pertama Onyx-nya gagal. Dua orang ini gagal juga buat naik ke bagian atas sehingga 7 detik itu terbuang. Dan sekaligus juga itu adalah 7 detik yang terbuang dari Araki Kazu untuk bisa nge-take down dari Adam yang sekuat itu. Bahkan Adam juga perlu buat nyalain Stevie-nya tadi ketika di bagian tangga, sehingga gagal juga buat ditumbangin karena kurangnya senjata juga dari Araki Kazu tadi yang menghadapi seorang Adam hanya menggunakan mini Uzi ketika Adam juga sudah punya durability yang cukup untuk menahan tembakan. Tapi lihat, oh my god, cepat sekali apa yang dilakukan oleh Araki Kazu. Menangkap satu poin dari Onyx Olympus, tapi satu teman Dudes juga berhasil untuk dijatuhkan. Pertukaran yang adil dari kedua tim ini. Granat juga dikirimkan ke arah seorang Wings. Sementara Abai juga masih selamat. Dan bahkan dari Maal juga berhasil melukai ke arah satu pemain dari Onyx Olympus. Dan membuat Casey dari Zero harus dikirimkan menuju ke arah seorang Adam. Jalan 3 yang tersisa. Dan bahkan G36 dari seorang Abai berhasil melukai ke arah dua pemain yang berada di hadapan seorang Maal. Dan buat kali ini Adam
harus menggelum medkitnya terlebih dahulu. Oh my god, terlalu terburu-buru nampaknya pergerakan rush yang dilakukan. Zero memang tumbang, tapi lihat Adam cukup kuat sekali di dalam bos yang dia miliki. Tapi Adam tembakan miss, gerak sedikit ke arah belakang, keluar dari dan lihat Adam menyala sekali Adamku. Yes, decoy yang sangat luar biasa diciptakan oleh seorang Adam menghandle beberapa player. Satu player RRQ sudah berhasil diculik, tapi gue suka banget gimana Ektindir dan juga Abai tadi ngeras. Terlepas dari mereka kalah di round sebelumnya, tapi cara mereka ngeras benar-benar cepat. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana aim dari seorang Wings yang memberikan follow up tadi di arah kejauhan. Sempat sama sekali tidak terkena damage. Ektindir dan juga Abai masih utuh secara health point. Tapi di round selanjutnya kali ini apakah hal tersebut akan terjadi lagi dengan eksekusi yang lebih baik dari RRQ Kazu, atau akan menjadi kemenangan lagi untuk Onyx Olympus? Karena kita bisa lihat bagaimana Flash Freeze sudah mulai mewarnai fight yang terjadi. Adam berpindah tempat terlebih dahulu, scoping dilakukan. Prime masih belum bisa memberikan damage. Mungkin ini adalah satu bentuk ancaman dengan posisi yang sudah mau terdetek. Granat sudah mulai ditukar, meledak begitu saja, tapi masing-masing player masih bisa menghindari hal tersebut. Dudes kehilangan beberapa health point dengan granat mungkin yang tadi meledak. Tapi untungnya mereka masih bisa reset kembali. Maju ke depan sana, Abai tahu betul harusnya bahwa ada player daripada Onyx di depan sana. Crime sudah mulai mundur terlebih dahulu. Abai berpindah tempat lagi. Oh, nice sekali. Timing global yang luar biasa. Hampir saja mereka tertakedown dengan adanya eksplosif yang terlihat. Tapi Flash Freeze membuat Abai dan kawan-kawan harus berpindah tempat terlebih dahulu. Crime yang ngajak teman. 3 player langsung datang begitu saja ke arah Abai yang sudah mulai mundur dan juga regroup satu sama lain. Masing-masing player berusaha untuk menunggu momentum yang terjadi. Kalau kita ngelihat resource yang masing-masing player miliki, seperti yang Bigan bilang, habis resource yang mereka punya karena memang mereka sudah buang itu di awal-awal, yang membuat harusnya mereka akan sedikit berhati-hati menunggu circle zone sudah mulai bergerak. Karena Crime dan juga kawan-kawan masih menunggu di satu gempor yang sama. Adam terkena eksplosif dengan terkurasnya beberapa health point, tapi masih bisa di-heal dengan case yang dimiliki Zero. Oke, 20 dari RRQ maju ke arah depan sana, tapi sepertinya Ektindir harus ter-takedown. Adam pun menjadi korban di sana. Stipe terlihat, tapi Zero sepertinya masih mempertimbangkan. Ternyata ini adalah momentum yang bagus. Di-revive lagi 4 player utuh dari RRQ Kazu. Prime dan juga Zero harus berhadapan dengan beberapa player daripada RRQ Kazu. Apa yang ter-takedown? Ektindir masih bisa untuk memberikan informasi terhadap teman-temannya mungkin, karena Crime hanya tersisa satu saja, sendirian saja. Scopy dilakukan lagi dan lagi, masih dicari. Ternyata kemenangan untuk RRQ Kazu. Onyx tidak bisa bertahan, Bigan. Alas ya boy, sesulit itu loh buat bisa dapetin Onyx. Sesulit itu juga untuk nge-track posisi dari Wings tanpa Santino dan tanpa Tatsuya. Sesulit itu juga buat ngepredik di mana Crime ini. Crime-nya tuh ada di mana, itu sulit sekali untuk dipredik. Bahkan Abai cuma pengen tahu ada orang atau enggak di depan. Ketika tadi dia maju sendiri, itu harus ngorbanin 2 glowalnya dia, harus ngorbanin Casey-nya Ektindir juga. Dia ngendap-ngendap maju ke depan, di situ masih ada Crime dan gak ketahuan sama siapapun. Covernya mungkin gak korek ke arah seorang Crime, dan sekarang serangan cepat sudah dilakukan. Bahkan granat sudah mulai diamankan untuk dilemparkan oleh seorang Dudes. Sekitar 2 granat tadi terlihat, tapi lihat adanya Flash Freeze cukup mengganggu. Mal udah ambil posisi. Granat sempat dilemparkan tapi terblokir dengan adanya global juga yang dibuka. Dudes jar. Ternyata itu sebuah granat yang masih belum kena ke arah para pemain dari Onyx Olympus. Granat lagi coba dilemparkan. Belum terkena karena siapapun. Ambil lagi granatnya, Dut. Coba create momentum lagi. Di saat bersamaan Crime juga sedang memasak granatnya. Tapi Adam tiba-tiba bisa masuk melewati bagian pan. Dan masih bisa dijatuhkan. Hampir saja tadi Mal kecolongan. Tapi fokus dari para pemain RRQ masih cukup tinggi untuk bisa nge-handle Adam yang tiba-tiba maju dan agak ceroboh pergerakan. Tetapi itu akan menjadi momentum emas kalau misalkan Adam bisa ngedapetin
ke arah Maal sendirian saja. Masih ada satu granat yang dimiliki. Crime terkena tembakan dari sniper. Sekarang berada di bagian bawah. Harusnya masih ada Moko yang connect ke arah seorang Crime MKS. Abai akan masuk. Mantan rekan satu timnya kali ini akan menjemput nyawa rekannya. Namun akan ditarik kembali. Begitu sabar apa yang akan dilakukan oleh Ararkikazu. Dots masuk. Keluar satu pemain. Tidak bisa diselamatkan karena zona juga sudah sangat sakit sekali. Satu kill tidak bisa diambil karena Zero tereliminasi. Dua pemain tersisa dari Onyx Olympus hanya bisa bersabar di bagian bawah. Menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ararkikazu. Sementara itu mentality sudah didapatkan oleh Ararkikazu. Prime sudah cukup low, berhasil diamankan. Triple Dan kill. 4 sama. Apa yang tidak untuk sang raja? Iya, 4 sama diciptakan kedua tim. Ini akan menjadi match yang paling serius. Dengan skor yang sama diciptakan. Tapi bisa gue bilang tadi juga sempat ada momen offside yang dilakukan. Ada mungkin salah satu bentuk resiko yang diambil dengan informasi yang bisa diberikan terhadap teman-temannya bahwa Ararki fokus setup dari arah atas, Bigan. Dia nggak turun sama sekali, bahkan tadi cuma ada Dots dong yang berpindah tempat, yang turun ke arah tangga. Dan kali ini di round selanjutnya, apakah kemenangan ini akan menjadi kemenangan untuk Ararki di round ini? Atau akan diamankan oleh Onyx Olympus? Mengenal satu setup yang sama pun dilakukan, bertukar flash freeze terjadi. Crime dan kawan-kawan sudah mulai terdetek secara posisi, terkikis sudah. Bahkan ada satu granat yang dikombo dengan Alvaro, ternyata masih belum bisa memberikan damage terhadap Onyx Olympus. Dan ya seperti yang gue bilang lagi dan lagi, permainan kedua tim cukup pasif, membaca pergerakan satu sama lain terlebih dahulu. Tapi harusnya dari posisi Crime sudah mau terdetek dengan adanya flash freeze yang tadi sempat kikis health point yang Crime punya. Sementara Wings memantau di arah atas sana. Gue rasa Ararki harus berhati-hati dengan posisi Wings yang gue bilang dia dapetin posisi yang enak banget untuk kasih follow up. Area terbuka, tapi bagaimana caranya Onyx harus bisa mancing Ararki untuk bergerak lebih ke arah mereka. Bukan mereka yang nyamperin. Yes, karena ada Steffi yang dipakai oleh seorang Adam. Nice banget, granat meledak begitu saja masih bisa di counter. Tapi Abai sudah mulai maju secara perlahan dengan glowal yang di pop up satu persatu. Wings sudah mulai turun karena zona sudah mulai bergerak, tapi sepertinya Wings sudah mulai terdetek oleh Abai. Oh my god, Adam harus diculik lebih dulu daripada yang lain. Tapi Wings akan coba memantau daerah kejauhan. Ararki, Maal dan kawan-kawan sudah mulai berusaha untuk regroup kembali. Crime, hati-hati, ada 3 orang sekaligus dari belakang sana. Tapi dia tidak melihat, membuat 4 dan 5 skor yang terjadi sejauh ini, Bigan. What a play! Cantik sekali apa yang dilakukan oleh Ararkikazu ini. Meskipun sempat tadi ada satu buah extreme encounter yang dinyalakan, tapi tidak terjadi pertempuran untuk seorang Abai. Tapi pergerakan dia yang tetap nahan ada di bagian depan itu cukup ngebikin Wingsnya akhirnya nggak bisa gerak, nggak bisa follow up. Ketika teman Tumbang lihat satu peluru connect ke arah Ararki. Tangan seorang Wings membuat satu orang cukup terluka parah di sana. Langsung main cepet dia, langsung naik bagian atas. Granat yang masih bisa counter dengan adanya satu buah stave yang dibuka oleh seorang Adam, membuat tidak ada satupun main yang bisa ditumbangkan oleh Ararkikazu. Sudah melakukan reset. Granat dikirimkan 150 damage menuju ke arah seorang Abai. Ada extreme encounter coba dinyalakan, buat shield point untuk Abai yang berada di bagian atas, namun tidak akan dipakai untuk pertempuran. 2 resource defensif sudah berhasil di-trigger. Sane dari Abai, lalu adanya Stevie juga dari seorang Adam yang sudah keluar. Tapi lihat Adam berada di bagian atas, tidak terdeteksi kah posisinya? Tapi harusnya teman-temannya ngasih tahu ke Abai, ada step by, ada kaki di kepala. Nah, ada ini step, di posisi Adam di sini. Iya. Lihat, masih bersabar. Satu peluru saja yang ditembakkan oleh seorang Adam. Kenapa nggak dua-duanya aja, Dam? Tekan aja, tekan. Bisa itu bisa buat numbangin satu orang, karena mungkin masih ada Antonio, tapi extreme counternya udah nggak ada.
dari seorang Abai. Dan medkit memang terkuras. Sekarang posisi dari Adam sudah diketahui dengan adanya Sexofus yang connect. Tapi lihat Wings, oh my god, Grime tumbang. Tapi Wings juga masih bisa lompat-lompat ke sniper. Ektin coba untuk jemput ke arah seorang Wings. Sudah cukup low, tapi ada follow up tembakan juga yang kirimkan menuju ke arah Ektindir di sana. Situasi ini seimbang, Adamnya tumbang. Ada Ektindir yang menjemput, tetapi lihat Dir juga jatuh, Zero juga tumbang. Menyisakan Wings sendirian saja. Wings sempat dapat 1 tapi 6 kali ini angka untuk RRQ Kazu 1-1 diciptakan oleh dua tim yang bisa gue bilang secara grafik dari Onyx Olympus juga sudah mulai lebih sih bisa, dan mungkin momentum ini bisa diciptakan dengan mereka harus bisa fokus di mana lawannya, harus bisa fokus di mana kepalanya. Dengan begitu counter daripada Casey akan terjadi. Casey nggak akan terlalu kepake kalau misalkan mereka menargetkan kepala dari sniper yang mereka punya. Dan Wings sudah mulai kehilangan setengah health point. Kita tahu bahwa ini adalah common terjadi. Sniper kita tahu sendiri damage-nya sangat besar, tapi akan ada Carter terlebih dahulu sepertinya yang menjadi senjata setiap player. Dengan posisi dari Wings yang sudah mulai masuk, agak sedikit sulit kalau misalkan mereka mau fight di jarak dekat. Tapi player dari RRQ ternyata sudah mulai ada di bawah. Terlihat bahwa 3 player dari Onyx sudah mulai masuk ke satu komponen yang sama, satu tempat yang sama, membuat RRQ akan bermain di area luar. Ini gua rasa kalau misalkan Onyxnya kepancing untuk keluar ya, bakalan susah karena malu udah ada di belakang sana. Udah ngejaga di area kejauhan. Lihat bagaimana dia scooping ke arah satu celah pintu yang ada di depan sana. Tapi Wings lagi-lagi sudah mulai terkuras health point. Harusnya ini medkit yang dimiliki Wings sudah mulai habis. Lihat dia agak susah buat bisa reset kembali harusnya. Abai juga udah mulai ngedetect sedikit demi sedikit ada Moko yang bisa ngasih satu informasi terhadap lawannya, dan gue rasa memang harus seperti itu. Auto juga akan menambah skill mark yang mereka punya, tapi ternyata Wings ter-takedown. Sisa 3 player dari Onyx masih bisa memberikan perlawanan. Ternyata masih belum bisa diamankan dengan cukup baik, tapi Crime pun ter-takedown. Wings yang tadi sempat di-revive kembali ter-takedown lagi. 20 tersisa, keadaan masih menjadi balance. Ada maju ke arah depan sana menggunakan sniper, tapi sepertinya Adam yang ter-takedown di sana. Masih ada Virus akan coba bersembunyi terlebih dahulu. Sepertinya Virus terlihat di arah sana. Cukup dilakukan Dudes. Lagi dan lagi akan coba mendikoy pergerakan daripada Crime. Dudes masih belum bisa memberikan perlawanan sehingga kemenangan pertama untuk Onyx Olympus. Nice. Masih bisa dikembalikan keadaannya oleh Onyx Olympus meskipun sempat terkena press dari sniper yang memang digunakan oleh para pemain dari RRQ Kazu. Cukup terganggu juga dengan adanya Nikita yang dipakai sih menurut gua sama Onyx Olympus, karena di belakang ketika hitnya masuk medkit itu berkurang, mana medkit cuma 2 biji, kena sekali sniper mungkin yang damage-nya 150 aja udah ngabisin 2 medkit ataupun belum benar-benar full. Sekarang Crime sudah tertembak, sudah tertembak kali ini tangan Sarangkus dengan M24 dia gunakan, bahkan dari Ektin dia pun masih belum naik ke arah Onyx Olympus. Itu mulai naik menuju ke lantai 2. Heroes bersama dengan Wings yang sudah terkuras dari health point yang mereka miliki. Adam berada di atas bersama dengan para pemain dari Onyx Olympus yang lainnya. Dan sepertinya RRQ akan cenderung untuk menunggu bagian bawah. Ambil zonanya akan bergerak menuju ke arah yang berbeda. Kairos mode breaker di tangan dari satu buah tembakan Wings yang berhasil menumbangkan Maal. Tiba-tiba dengan adanya Rafael yang digunakan, bleeding out terjadi membuat Maal terculik dan tidak bisa diselamatkan. Buat kali ini RRQ kehilangan satu pemainnya. Dan Dudes masih terdiam di bagian dalam. Tapi lihat, tiba-tiba sebuah shot diberikan oleh Abai. Juga ada seorang Crime yang gas di sana. Virus juga terjatuh kali ini. Tapi Wings dengan Windy juga memberikan damage-nya
Dan berhasil menumbangkan satu, bahkan Adam pun bisa untuk menumbangkan satu orang. Menyisakan Abai yang sudah mulai ke arah bawah. Triple kill. Kali ini kembali poin berhasil diamankan oleh Onyx Olympus 2-0. Wow, 2-0 diciptakan oleh Onyx. Sementara kalau kita lihat permainan dari RRQ yang memang mereka masih harus berhati-hati dengan round selanjutnya. Karena gue rasa dengan sniper only ya, agak susah sih buat dapetin momen comebacknya gitu. Agak susah. Dan senjata mereka masih sama. Kara akan coba digenggam terlebih dahulu. Kita tahu mungkin harga dari AWM lumayan mahal. Masih belum cukup koin yang mereka punya. Tapi Onyx akan maju ke arah depan sana. Dua player di arah depan meledak begitu saja. 1-2-4 harusnya. Tapi kali ini masih belum bisa. Adam masih belum bisa untuk meras ke arah depan sana. Dengan kejutan dari Abai, dengan sniper yang luar biasa, masih bisa reset kembali dengan adanya Casey dari Actindir. Masih bisa untuk reset kembali juga terhadap Onyx Olympus. Wings terlihat posisinya, tapi mau nggak mau akan reset terlebih dahulu dengan medkit yang dia punya. Wings harus berpindah tempat dengan posisi yang sudah mau terdetek. Abai pun masih coba untuk mencari di mana posisi daripada Wings. Dude akan menunggu juga. Posisi dari Virus masih coba untuk memberikan informasi terhadap teman-temannya, tapi dia tahu betul kalau ada satu player harusnya dari Abai yang masih ada di atas sana. That's why mereka nggak mau menjauh daripada kempon yang mereka huni, mereka tempelin sekarang. Karena kalau misalkan mereka gerak ke arah belakang sedikit saja, itu harusnya akan menjadi makanan untuk seorang Abai di atas. Tapi Maal akan coba masuk dulu, memantau dari kejauhan. Oh, 1-2-4 terlihat lagi di sana. Harusnya sudah mulai connect terhadap dua player daripada Onyx Olympus. Akan coba maju sepertinya. Yes, dengan adanya global yang terpop up, ngeblok area jendela, membuat Maal tidak bisa keluar. Tapi Wings masih mencari di mana posisi dari lawannya, karena Adam harus ter-take down lagi dan lagi. Mau coba di area tersebut, tapi ternyata setup yang dimiliki oleh Abai dan juga kawan-kawan masih cukup kuat. Tapi Maal dan juga kawan-kawan tidak bisa terlalu lama di posisi yang sama, harus bergerak lagi. Crime dan juga Virus harus ter-take down kali ini. Nice sekali. RRQ akhirnya mendapatkan satu skor. 2-1 sudah terjadi. Masih mau main-main itu Adam naik lagi ke atas, dibewanin. Kalah itu udah 2 kali Adam tuh sama Abai di di genteng barusan. Dan RRQ juga jauh, sabar banget mereka. Bahkan si Abai aja sampai harus 2 kali kena hit AWM, harus 2 kali dikasih Casey. Dan ya itulah maksudnya yang ku bilang tadi, nggak cukup pada akhirnya buat numbangin satu orang tuh dengan sekali tembakan AWM tuh nggak bisa. Dengan ada Casey, satu hit pakai AWM kena Casey, di heal pakai Casey gitu ya kan, kena satu hit lagi ya 50 saudaranya, nggak langsung bener-bener tumbang. Apalagi dengan kondisi yang di ketunda gitu loh dari perangnya. Casey udah nyala lagi, baru ditembak lagi. Sekarang dari RRQ 2 main cukup low, ada Trill of Battle yang cancel dengan adanya Joseph yang digunakan oleh seorang Adam. Tapi itu masih namun nampaknya sekarang ada yang berhasil melupakan dus, dan ada pun terjatuh dengan seorang Abai lagi dan lagi kehilangan satu main. Tapi itu coba diselamatkan, kali ini masih bisa untuk di-revive oleh Crime. MKS memberikan satu hitnya, tapi Crime pun tertembak, masih bisa mendapatkan satu orang dengan menggunakan car-nya tanpa scope yang dia gunakan. Tas, satu hit. Sekarang itu dia tembak kiri puter kanan, langsung cetak angka lagi. Yes, itu dia cetak angka. Onyx Olympus masih bisa untuk tetap menjadi tim yang lebih unggul dengan skor 3 yang mereka miliki. Sementara itu gue ngelihat bagaimana posisi daripada Adam yang cukup terbuka ketika dia mau coba nyulik seorang dude. Sukses menculik, ternyata terculik juga oleh follow up yang dimiliki oleh RRQ Kazu. Dan hal tersebut harusnya menjadi evaluasi. Ternyata Adam pun masih menjadi player pertama ter-take down. Untungnya masih bisa di-revive kembali dengan reset yang jujur ini menyita waktu mereka harusnya. Dan Abai akan coba standby di satu box. Sudah berkesimpulan jadi satu tackle terlebih dahulu. Abai masih menunggu
posisi daripada dua player dari Onyx yang sudah mulai terlihat. Oke, Adam sudah mulai bergerak, berpindah tempat terlebih dahulu. Oh my god, Abai harus tertag oleh seorang Adam. Nice sekali, celah yang luar biasa dimanfaatkan oleh seorang Adam. Tapi sepertinya ada rush yang dilakukan oleh Adam dan kawan-kawan. Terus maju ke arah depan sana, gol sudah mulai tumbang begitu saja. Satu persatu terlihat bahwa Amo sudah mulai terpental. Tapi Dude ternyata dan RRQ Kazu lagi-lagi dikalahkan oleh Onyx Olympus, Bigan. Bagus sih. Bagus dia ngejaga satu angle. Tapi dia lupa angle yang lainnya gitu loh. Bahwa player juga bisa lompat gitu loh ke pintu yang sebelah. Dan Abai menurut gua dia di situ dan mantekin sebuah pintu itu udah sukses buat nahan pergerakan satu orang. Kalaupun lewat bisa ketembak, itu juga udah cukup banget buat menunda pergerakan lawan. Itu juga udah cukup sebetulnya. Cuman nggak sepenuhnya berhasil dijaga gitu loh. Maaf. Bahkan tadi sebetulnya Abai sendiri yang berhasil nyiptain momentum Adamnya dikenokin dari kejauhan. Pas base-nya baru kebuka. Nah sayangnya itu yang nggak bisa benar-benar dimanfaatkan sampai habis keunggulan yang berhasil didapetin. Sekarang justru malah lagi-lagi Wings bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Melihat adanya dua pemain, satu orang cukup sekarat kali ini. Dihancurin, Mal yang berada di dalam akan dikunci oleh dua orang. Tapi lihat, Wings berhasil menumbangkan satu poin. Mal juga berhasil tumbangkan. Mal tidak bisa diselamatkan. Tapi pemain yang lain dari arah Sukazu masih bisa untuk di-revive kembali. 3 lawan 3 Virus berhasil diamankan di tangan seorang Abai. Hai di sana. Tidak ada keluar yang dibuka. Belum ada lagi korban yang terlihat dari RRQ Kazu. Tapi Abai sudah cukup low sekali. Wings tidak diketahui posisinya kali. Gerak sedikit ke arah sebelah kiri. Coba predik tembakan Santino dibuka satu. Ini terkenakan lawan satu hit. Berhasil bagi satu bahkan dua main. Berhasil dia jatuhkan dengan snipernya. Mundur ke arah belakang. Masih ada Santino dan Wings. What a play. What a play from Wings. Wow. Wah, gue masih shock banget gimana permainan dari Wings yang sukses banget nge-recover pergerakannya di balik glue wall tadi. Pasang Santino ke arah belakang dari lawannya, langsung teleport ke arah belakang dari lawannya. Wow, ini permainan yang luar biasa diciptakan oleh seorang Wings. Jadi momentum dan ini jangan lupa dikontenin ya Wings ya. Luar biasa. Enggak. Ya kali enggak ya kan? Awas aja nggak ngetek gua Wing. Boleh, tapi yang jelas Wings dengan permainannya terhadap sniper yang sudah dikuasai, menurut gua kayak kita udah gak heran lihat ya seorang Wings. Dan oh my god, lihat bagaimana cara Wings memanfaatkan Santino-nya untuk mundur ke arah belakang sana. Coba mundur dulu, reset terlebih dahulu dengan medkit yang dia punya. Kalau ngomongin tentang bagaimana reset yang dilakukan setiap player, gue rasa RRQ masih cukup cool di situasi tersebut. Tapi sepertinya ini akan menjadi peluang juga untuk RRQ dengan Prime yang sudah tersulit. Abai maju ke depan sana, menggunakan Tatsuya tapi maju ke arah depan tapi ada Wall yang sudah mulai menghalangi sehingga masih bisa untuk memberikan damage terhadap lawan satu persatu. Maksud gue, player dari Onyx sudah mulai terculik. Satu lagi, oh my god, match yang cukup cepat diciptakan. Kemenangan untuk RRQ Kazu kali ini, Pigan. Kalem-kalem banget itu lihat RRQ Kazu. Dan barusan sih adrenalin sih naik kalau menurut gua dari Onyx Olympusnya. Dan ketika Wingsnya langsung maju gerak ke arah sebelah kiri, lompat-lompat buka Santino buat kabur ke belakang lagi, tapi dia kena tembak. Yang pertama dia ngebuang Santinonya terlalu awal untuk di area yang seluas factory itu. Kalau misalkan mau pakai Santino 2 kali artinya kan harus main lebih pasif lagi. Yang kedua, 2 medkit yang dia miliki itu udah kebuang juga. Gara-gara dia kena hit. Ketika dia mundur ke arah belakang, pakai Santino, dia gulung medkit, RRQ-nya bisa ngelakuin banyak hal untuk bisa gerak. Dan sekarang belum sempet mundur lagi, kekunci itu skillnya dari Wings. Adamnya berhasil ditumbangkan, tapi lihat Wings juga masih bisa untuk membalaskan dengan tembakan yang dia buka. Menuju ke arah 2 pemain, tapi Virus berhasil diamankan oleh Kidir. Dan Crime sedikit mundur menuju ke arah belakang. Mode breakernya sudah hilang, tapi Crime berhasil dijatuhkan dan cepat sekarang RRQ Kazu menjawab perlahan. Ini match yang cepat banget ya diciptakan oleh RRQ. Bagaimana mereka sekalinya dapetin kemenangan 2 game sebelumnya itu di ending dengan begitu cepat. Mungkin juga salah satu tempo permainan yang harus
dipertahankan oleh RRQ. Bagaimana mereka bisa mengecohkan setup yang dimiliki Onyx, maju ke arah depan dengan agresif dan mengeliminasi sebegitu cepatnya yang mereka punya. Dan di round selanjutnya dengan situasi yang masih sama, mereka akan coba naik harusnya ke arah atas sana. 3 player dari RRQ naik. Oh my god, headshot terlihat di sana. Abai harus reset kembali. Mungkin juga dengan adanya bantuan Tifa membuat mereka lebih awal reset lagi. Tapi ada satu player dari Onyx yang sudah melakukan flanking terhadap RRQ Kaju. Granat sepertinya masih dilemparkan ke depan sana, tapi ternyata masih belum bisa memberikan damage. Sejauh ini masih di posisi yang cukup sama, tapi ada akan ke depan sana. Oke, berarti ada sudah mulai berusaha untuk pancing. Kayak dari RRQ ke arah kiri, tapi ternyata dia harus menculik. Sisa 2 player saja kalau begitu. Dari Onyx Olympus kali ini Wings akan coba melihat. Oke, coba mengedik satu persatu playernya. Oke, nyangkut ternyata Santino-nya tidak bisa untuk maju ke arah depan sana dengan menggunakan Santino. Tapi sepertinya Scoopy sudah mulai dilakukan. Tapi Dudes memberikan damage begitu sakitnya. Wings harus reset kembali dengan medkit yang dia miliki. 2 medkit saja. Aku rasa ini masih bisa untuk reset kembali sedikit demi sedikit. Tapi Dudes akan coba menjaga badannya karena Dudes hanya tersudah sendirian saja. Scoopy dilakukan satu persatu. Aku sudah masuk, tapi kemenangan di game ketiga untuk Onyx Olympus. 2-1 diciptakan dan Onyx bisa membuktikan hal tersebut bahwa mereka masih bisa mengalahkan RRQ Kaju. My prediction never miss.